KD 3.3 memahami hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda pada gerak lurus. Ketika kita berbicara tentang gaya, maka secara tidak langsung kita sedang berbicara tentang hukum Newton. Langsung kepada materinya, bahwa hukum Newton dibagi atas 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita mulai dari hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama, nama lainnya adalah hukum kelembaman atau hukum inersia, di mana benda yang bersifat lembam atau bersifat inert adalah benda yang cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang mengalami gerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Untuk benda yang mengalami hukum Newton 1, persamaan atau rumusnya adalah sigma F sama dengan 0, atau jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Contoh dari hukum Newton 1, di mana benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang mengalami GLB akan tetap GLB adalah seperti, misalnya kalau kita berada di dalam sebuah kendaraan atau sebuah mobil, dan mobil tersebut dalam keadaan diam, ketika mobil tersebut tiba-tiba bergerak, maju ke depan, maka tubuh kita seperti terbuang ke belakang. Hal ini dikarenakan karena tubuh kita yang dalam posisi diam ingin mempertahankan keadaan atau posisinya agar tetap diam. Ketika mobil bergerak, tubuh kita menunjukkan reaksi terbuang ke belakang. Atau ketika kita berada dalam sebuah kendaraan atau mobil yang sedang bergerak lurus beraturan, lalu tiba-tiba mobil tersebut berbelok, tubuh kita pun ikut berbelok atau terbuang ke samping. Hal ini karena tubuh kita menunjukkan reaksi seperti ingin selalu bergerak lurus beraturan, atau menunjukkan reaksi penolakan. Oke. Saya lanjutkan ke hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton. Untuk hukum 2 Newton, bunyinya adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau persamaannya A sama dengan sigma F per M. A ini adalah simbol dari percepatan, sigma F adalah jumlah gaya, dan M adalah massa. Jika persamaan ini kita rubah bentuknya, maka akan menjadi sigma F sama dengan M dikali A. Saya lanjutkan ke hukum 3 Newton, atau nama lainnya adalah gaya aksi dan gaya reaksi. Untuk gaya aksi dan gaya reaksi, persamaannya adalah F aksi sama dengan min F reaksi, atau besar gaya aksi dan besar gaya reaksi adalah sama. Hanya saja nilainya yang berbeda atau arahnya yang berlawanan. Besar gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi. Nah, berikut contoh soal tentang hukum Newton. Saya akan memberikan rambu-rambu cara mengerjakannya, dan silakan adik-adik mengerjakan sendiri di buku tugas adik-adik sekalian. Perhatikan
contoh soal yang pertama. Sebuah benda masanya 3 kg, ditarik oleh gaya sebesar 12 Newton. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Nah, di sini terlebih dahulu kita tuliskan apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Di sini ada massa sebesar 3 kg. Kita masukkan angkanya M sama dengan 3 kg. Lalu yang kedua diketahui gaya atau F sebesar 12 Newton. Lalu di sini lagi yang ditanyakan adalah percepatan yang dialami benda. Nah, kita tulis ditanya A sama dengan titik-titik meter per sekon pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan rumus atau persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, nilai dari F kita masukkan di sini sudah ada nilainya. Untuk nilai dari M, kita masukkan angka yang sudah kita tulis di bagian diketahui. Nah, karena nilai A yang ditanyakan atau percepatan yang ditanyakan, persamaan ini bisa kita balik menjadi A sama dengan sigma F per M. Nah, dari sini silakan adik-adik hitung sendiri untuk mengetahui jawabannya. Untuk contoh soal yang kedua, rambu-rambu cara mengerjakannya adalah kita perhatikan apa-apa saja yang diketahui seperti contoh soal nomor 1 tadi. Di sini diketahui massa. Sebuah benda bermassa 200 gram ditaruh pada lantai yang koefisien gesekannya diabaikan. Jika benda ditarik dengan gaya 5 Newton, tentukan percepatan yang dialami benda. Nah, di sini diketahui M atau massa sebesar 200 gram. Untuk satuan gram, kita bawa ke kilogram, maka 200 perlu dibagi dengan 1000. Gram dikonversikan ke kilogram, sehingga hasilnya adalah 0,2 kilogram. Koefisien gesekan dengan lantai diabaikan. Benda ditarik dengan gaya atau F sebesar 5 Newton. Oke, kita tulis di sini 5 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, maka di sini A sama dengan titik-titik meter per sekon pangkat 2. Nah, dari sini untuk contoh soal nomor 2, kurang lebih cara mengerjakannya sama dengan cara mengerjakan soal yang pertama. Ini M-nya sama-sama diketahui, F-nya juga diketahui, yang ditanyakan adalah A. Maka di sini langsung bisa kita tulis persamaannya seperti contoh soal yang pertama tadi. Sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F per M. Nah, dari sini silakan adik-adik hitung sendiri untuk mengetahui jawaban dari soal nomor 2. Saya akan lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Cara mengerjakan contoh soal nomor 3. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian sebuah gaya sebesar 80 Newton mempengaruhi sehingga benda tersebut bergerak. Nah, setelah 4 sekon, kecepatan benda menjadi 40 meter per sekon. Tentukan massa benda tersebut. Kita tulis yang diketahui
bahwa benda tersebut awalnya diam. Untuk benda diam, kecepatan awalnya bernilai 0. Kemudian di sini ada gaya F sebesar 80 Newton. Oke, waktu atau T sebesar 4 sekon. Dan kecepatan akhir, kecepatan benda setelah 4 sekon adalah 40 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah massa benda atau nilai dari A. Di sini kita tulis yang ditanya yang ditanya M sama dengan titik-titik kilogram massa benda. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka di sini terlebih dahulu kita mencari nilai dari percepatan atau A, di mana A sama dengan Vt kurang V0 per T. Nah, nilai dari Vt bisa kita masukkan angkanya 40 kurang V0 kita masukkan angkanya 0 per T kita masukkan angkanya adalah 4. Maka di sini bisa kita temukan nilai dari A, nilai dari percepatan. Setelah kita menemukan nilai dari A, barulah kita mencari nilai M. Nah, dengan menggunakan persamaan, F sama dengan M dikali A. Nilai F-nya kita ambil dari sini, besarnya adalah 80, dan nilai A-nya kita ambil dari sini, yang besarnya silakan adik-adik hitung sendiri. Lalu kita mencari nilai M dengan persamaan yang kemudian bisa kita rubah bentuknya menjadi M sama dengan F per A. Berikut saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya berat. Bahwa gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Untuk persamaan dari gaya berat, V atau weight atau berat, V sama dengan M kali G. M di sini adalah massa dan G adalah percepatan gravitasi. Untuk lebih jelasnya tentang keterangan rumus dan satuan, boleh diperhatikan di bagian sini. V adalah gaya berat, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian untuk gaya normal, simbolnya N. Gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang, di mana besarnya gaya normal bisa dihitung dengan menggunakan persamaan N sama dengan M kali G. Sama seperti gaya berat, persamaannya adalah M dikali G. Untuk gaya berat dan gaya normal pada sebuah benda yang diletakkan di atas sebuah bidang, gaya berat arahnya menuju ke pusat bumi, ke bawah, dan gaya normal arahnya ke atas. Karena untuk gaya normal, tadi dikatakan bahwa gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Sedangkan gaya berat arahnya ke bawah karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Untuk macam gaya yang ketiga, di sini ada gaya gesek. Simbolnya adalah Fg. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat sentuhan dua buah permukaan benda. Untuk gaya gesek dibagi atas dua. Yang pertama namanya gaya gesek statis atau Fs. Yang kedua namanya gaya gesek kinetik. Untuk gaya gesek statis berlaku pada benda yang diam.
di mana persamaannya Fs sama dengan mu S dikali N. Fs tadi adalah gaya gesek statis, mu S di sini adalah koefisien gesekan statis, dan N ini adalah gaya normal. Koefisien gesekan adalah nama lain dari nilai gesekan. Untuk koefisien gesekan statis sendiri, dia tidak memiliki satuan. Begitu pula dengan koefisien gesekan kinetik. Untuk gaya gesek kinetik, berlaku pada benda yang bergerak. Persamaannya Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K tadi adalah koefisien gesekan kinetik. Besarnya untuk koefisien gesekan statis dan kinetik adalah lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari 1. N yang ini sama-sama adalah besar dari gaya normal, dan untuk koefisien dan untuk gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis satuannya adalah Newton. Begitu pula dengan gaya berat dan gaya normal. Gaya yang berikut adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali simbolnya T, satuannya juga adalah Newton. Gaya berat satuannya Newton, gaya normal satuannya Newton, gaya gesek Newton, gaya gesek statis Newton, gaya gesek kinetik Newton, juga gaya tegangan tali satuannya Newton. Gaya tegangan tali adalah gaya yang terjadi pada benda yang diikat lalu digantung. Untuk benda pada posisi digantung, kemudian keadaannya diam atau GLB, persamaannya seperti persamaan dari hukum Newton 1, di mana sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada benda yang diikat dan digantung nilainya sama dengan 0. Nah, ini terjadi pada benda yang pada posisi diam dan GLB. Nah, saya lanjutkan. Karena sigma sendiri artinya adalah jumlah, sehingga jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka di sini kita lihat pada benda yang digantung terjadi atau memiliki dua buah gaya, yaitu gaya yang arahnya ke atas adalah gaya tegangan tali, dan gaya yang arahnya ke bawah di sini adalah gaya berat. Sehingga gaya tegangan tali dan gaya berat harus dijumlahkan. Di sini T ditambah W sama dengan 0. Sekali lagi saya ulangi, karena sigma F sama dengan 0. Sigma adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda yang digantung adalah gaya tegangan tali dan gaya berat. Sehingga gaya tegangan tali dan gaya berat harus dijumlahkan seperti ini. Sigma T ditambah W sama dengan 0. Nah, karena arahnya berlawanan, T arahnya ke atas dan W arahnya ke bawah, maka salah satu dari kedua gaya harus dikasih nilai negatif. Satunya positif dan satunya negatif. Sehingga T atau gaya tegangan tali nilainya positif dan W gaya berat nilainya negatif. Oke, T kurang W sama dengan 0. Lalu untuk W kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga T sama dengan 0 ditambah W. 0 ditambah W hasilnya adalah W. Sehingga di sini T sama dengan W. Atau gaya tegangan tali besarnya sama dengan gaya berat. Nah, karena gaya berat sendiri persamaannya adalah M dikali G, maka untuk nilai dari T bisa ditulis T sama dengan M dikali G. Nah, ini untuk
gaya yang terjadi pada benda yang digantung dengan keadaan diam atau GLB. Saya lanjutkan ke posisi benda yang digantung tetapi bendanya sedang bergerak ke atas. Untuk menghitung gaya tegangan tali pada benda yang digantung dan bergerak ke atas, di sini kita menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Di sini hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Lalu sama seperti benda pada posisi diam, sigma menunjukkan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jumlah gayanya kita lihat di sini ada gaya tegangan tali arahnya ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah. Sama seperti yang tadi, T arahnya ke atas dan V arahnya ke bawah. Sehingga ini dijumlahkan. Kita jumlahkan atau kita tambahkan. Di sini T ditambah W sama dengan M dikali A. Nah, kemudian di sini kita perhatikan karena bendanya bergerak ke atas. Nah, di sini kita lihat A di sini bergerak ke atas, percepatan bendanya menuju ke atas, maka gaya yang searah dengan arah percepatan nilainya menjadi positif, dan gaya yang berlawanan dengan arah percepatan nilainya menjadi negatif. Kita perhatikan yang searah atau gaya yang arahnya ke atas sama seperti arah percepatan adalah T, maka T nilainya positif, dan yang berlawanan arah di sini V, gaya berat, nilainya negatif. T kurang V sama dengan M dikali A. Oke. M dikali A-nya terbawa dari atas. Di sini M dikali A, lalu M dikali A. Lalu kita lihat di sini V-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga persamaannya menjadi T sama dengan V ditambah M dikali A. Nah, T sama dengan nilai dari V atau nilai dari gaya berat kita ambil dari sini, di mana V sama dengan M kali G, atau di sini sudah saya tuliskan V sama dengan M dikali G. Untuk V-nya kita ganti menjadi M dikali G, lalu ini plus atau tambah M dikali A. Sekali lagi, nilai dari M dikali A terbawa dari atas, yaitu dari persamaan hukum Newton 2. Sedangkan yang berubah di sini adalah T dan V. Oke. Berikut saya lanjutkan ke benda yang digantung tetapi pada posisi bergerak ke bawah. Nah, di sini. Untuk benda yang bergerak ke bawah, kita lihat di sini, arah percepatan A-nya searah dengan arah gerak benda V dan berlawanan dengan arah T. Nah, persamaannya tetap kita gunakan persamaan dari hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Lalu untuk jumlah gayanya tetap sama seperti tadi. Gaya yang bekerja pada benda yang digantung, di sini ada gaya tegangan tali atau T dan gaya berat atau V. Gaya tegangan tali posisinya selalu ke atas. Kita perhatikan untuk gambar 1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gaya tegangan tali arahnya selalu ke atas menuju simpul ikat. Nah, di sini kita lihat
T ditambah V sama dengan M dikali A. Gaya yang searah dengan arah A, yaitu V, nilainya positif. Sehingga di sini V nilainya positif. Sedangkan gaya yang berlawanan dengan arah A, di sini T nilainya negatif. Ini min T tambah V sama dengan M dikali A. Min T atau negatif T sama dengan V-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif V ditambah M dikali A. Negatif T sama dengan negatif. Nah, nilai dari V-nya kita ganti ke M kali G. Negatif M dikali G ditambah M dikali A. Atau kemudian kita mengalihkan semua ruas, ini kedua ruas, dengan tanda negatif. Sehingga negatif kali negatif menjadi positif, negatif kali negatif menjadi positif, dan positif dikali negatif, nah di sini negatif. Dan persamaan paling akhir menjadi T sama dengan M dikali G kurangi M dikali A. Aplikasi dari gaya tegangan tali yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah pada katrol. Untuk mempermudah penjelasan saya tentang sistem katrol, di sini sudah saya gambarkan sebuah katrol dengan simbol-simbol benda yang digantungkan atau yang terdapat pada katrol sebagai berikut. Di sini ada balok pertama digantungkan. Saya beri simbol K untuk lebih cepat mengingat. K ini kecil, B ini besar. Sedangkan T ini adalah tegangan tali untuk benda B, dan T sebelah kiri adalah tegangan tali untuk benda K. Oke. Pada benda K terdapat gaya berat atau VK, gaya berat benda K. Di sini V sama dengan M dikali G. Karena bendanya adalah benda K, maka massa benda K dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sedangkan untuk gaya berat dari benda B, VB sama dengan massa benda B dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, pada sistem katrol biasanya yang ditanyakan adalah yang pertama percepatan sistem katrol. Simbolnya adalah A. Untuk lebih mudah mengingat, A sama dengan massa benda yang lebih besar dikurangi massa benda yang lebih kecil per massa benda lebih besar dijumlahkan atau ditambah dengan massa benda yang lebih kecil dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sedangkan untuk gaya tegangan tali pada katrol, di sini gaya tegangan tali pertama dan kedua besarnya sama, atau T pada benda K atau T pada benda B besarnya sama. Sehingga di sini ditulis kata atau. Nah, untuk benda B atau benda yang lebih besar, karena tentu ketika digantungkan pada katrol, benda yang lebih besar akan cenderung bergerak ke bawah. Di sini bisa menggunakan persamaan ketika benda digantung dan bergerak ke bawah. T sama dengan M kali G dikurangi M dikali A. Sehingga T di sini untuk benda B, M dikali G kurang M dikali A. Bendanya ditambah dengan simbol B. Sehingga ini adalah massa benda B dikalikan dengan percepatan gravitasi dikurangi massa benda B dikalikan dengan percepatan. Untuk benda K, di sini MK,
ketika benda yang digantung pada katrol masanya lebih kecil, benda tersebut cenderung untuk bergerak ke atas. Untuk benda yang digantung dan bergerak ke atas, T sama dengan M dikali G ditambah M dikali A. Persamaannya menjadi MK atau massa benda lebih kecil dikalikan dengan percepatan gravitasi ditambah massa benda lebih kecil dikalikan dengan percepatan gerak benda. Untuk lebih memperjelas persamaan dan materi tentang macam-macam gaya dan juga sistem katrol, kita langsung ke pembahasan soalnya. Oke, di sini ada 3 buah soal. Saya langsung mulai dari soal yang pertama. Rambu-rambu untuk mengerjakan soal yang pertama. Bunyi soalnya, suatu balok berada di atas lantai kasar. Massa balok 12 kg dan percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon kuadrat. Juga terdapat koefisien gesekan statis, besarnya adalah 0,6 dan koefisien gesekan kinetik besarnya adalah 0,4. Yang ditanyakan, tentukan A gaya berat, B gaya normal, C gaya gesekan statis, dan D gaya gesekan kinetis. Nah, kita lihat dari awal. Nah, di sini diketahui massa 12 kg, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, koefisien gesekan statis 0,6, koefisien gesekan kinetis 0,4. Yang ditanyakan, yang pertama adalah gaya berat, simbolnya V. Yang kedua adalah gaya normal, simbolnya N. Yang ketiga adalah gaya gesek statis, simbolnya Fs. Dan yang keempat adalah gaya gesek kinetis, simbolnya adalah Fk. Nah, dari sini kita masukkan persamaannya. Untuk V sama dengan M dikali G. Untuk gaya normal, persamaannya adalah M dikali G. Untuk gaya gesek statis, persamaannya adalah mu S dikalikan dengan N. N ini adalah gaya normal. Sedangkan gaya gesek kinetis, persamaannya adalah mu K dikali N. Nah, untuk gaya berat, M-nya masukkan angkanya yang ini. Untuk percepatan gravitasi, angkanya di sini. Sehingga ini dikalikan ini, masukkan angkanya menjadi nilai dari gaya berat. Sedangkan untuk gaya normal, M-nya masukkan angka yang ini, G-nya juga sama, masukkan angka yang ini. Untuk gaya gesek statis, mu S-nya masukkan angka yang ini adalah mu S. Nah, nilai dari N masukkan angka dari yang kita dapat untuk besarnya gaya normal. Begitu pula untuk koefisien gesekan kinetis. Mu K-nya masukkan angkanya ini dan N-nya seperti yang ini. Gunakan angka pada gaya normal. Untuk keempat buah gaya berat, gaya normal, gaya gesek statis, dan gaya gesek kinetis, satuannya semuanya atau keempat-empatnya adalah Newton. Oke. Berikutnya lagi saya lanjutkan ke cara mengerjakan soal
nomor 2. Balok kayu bermassa 15 kg dan G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Koefisien gesekan statisnya 0,4. Nah, di sini ditulis catatan. Kalau koefisien gesekan statis tadi kita sudah tahu 0,4, maka 0,4 ditambah berapa nilainya sama dengan 1. Karena jumlah dari koefisien gesekan itu adalah 1. Oke, kalau kita sudah dapat nilai dari koefisien gesekan statis di sini 0,4, maka koefisien gesekan kinetisnya berapa? Sehingga kalau dijumlahkan nilainya 1. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Oke. Ada massa 15 kg. Nah. Kemudian percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon pangkat 2. Koefisien gesekan statis mu S nilainya adalah 0,4. Nah, 0,4 ditambah titik-titik nilainya 1. Maka koefisien gesekan kinetis besarnya adalah 0,6. Karena 0,4 ditambah 0,6 hasilnya adalah 1. Untuk yang ditanyakan di sini benda dalam keadaan diam. Untuk benda dalam keadaan diam, nah ini besar gaya. Gaya gesekan statis benda dalam keadaan diam. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah Fs, gaya gesek statis. Benda tepat akan bergerak. Untuk benda yang tepat akan bergerak, berarti bendanya belum bergerak. Karena bendanya belum bergerak, tetap di sini koefisien gesekan statis atau gaya geseknya adalah gaya gesek statis, sama seperti benda dalam keadaan diam. Untuk benda dalam keadaan bergerak, di sini kita gunakan koefisien gesekan kinetis, sehingga yang ditanyakan adalah gaya gesek kinetis atau FK. Oke. Persamaannya untuk Fs mu S dikali N. Untuk Fs untuk nomor B mu S dikali N. Untuk C di sini mu K dikali N. Mu S masukkan angkanya 0,4. Untuk mu S yang ini masukkan angkanya 0,4. Sedangkan untuk mu untuk mu K masukkan nilainya 0,6. Lalu yang menjadi catatan bahwa N-nya belum diketahui. Nah, terlebih dahulu kita mencari nilai N. Di sini, oke. N sama dengan, nih lihat. N sama dengan M dikali G. M dikali G. M masukkan angkanya adalah 15 dan G masukkan angkanya 10. Sehingga M dikali G nilainya titik-titik di sini Newton. Silakan adik-adik masukkan angkanya. Sedangkan untuk koefisien gesekan nilai N-nya dimasukkan ke sini. Oke, yang ini, dan yang ini. Tinggal dikalikan dengan mu S, dengan mu K untuk koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetik. Soal yang ketiga. Pada sistem katrol berikut, katrol licin dan massa tali diabaikan. Jika MA 2 kg, MB 3 kg, dan G 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan A. Percepatan sistem dan B. Tegangan tali atau T.
Nah, untuk sistem katrol, di sini cara menyelesaikannya sangatlah mudah. Yang pertama, perhatikan MA dan MB. MA adalah massa bendanya lebih kecil, yang tadi kita kenal dengan MK, massa benda lebih kecil. Di sini saya kasih tulisan K. Sedangkan MB 3 kg, ini massa bendanya lebih besar, karena 2 dan 3 tentu 3-nya lebih besar. Nah, untuk menghitung percepatan sistem, tadi dikatakan dalam persamaan yang sudah saya tulis, untuk mempermudah mengingat, bahwa A sama dengan massa benda lebih kecil, massa benda lebih besar dikurangi massa benda lebih kecil per jumlah massa kedua buah benda atau massa benda lebih besar dijumlahkan dengan massa benda lebih kecil dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sehingga di sini untuk MB masukkan angka 3, MK masukkan angka 2, per MB dari 3, massa benda lebih besar 3, massa benda lebih kecilnya 2, dikalikan dengan G, nilainya adalah 10. Oke. Untuk nilai dari tegangan tali, di sini kita tulis T sama dengan massa benda lebih besar dikalikan dengan G dikurangi massa benda lebih besar dikali A, atau T sama dengan massa benda lebih kecil dikali G ditambah massa benda lebih kecil dikali A. Untuk massa benda lebih besar, tadi nilainya 3, dikali G tadi 10, kurang massa benda lebih besar 3, dikali A. Untuk nilai A, ambil nilai dari yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini nilai A. Sedangkan untuk atau yang kedua, untuk tegangan tali, massa benda lebih kecil, masukkan angka 2, dikali G 10, ditambah MK 2, dikali A, sama seperti yang di atas, masukkan angka yang dari sini. Silakan dihitung hasilnya berapa Newton. Oke, tentu untuk yang massa benda lebih besar, tegangan tali dari benda yang lebih besar dan tegangan tali dengan dari benda yang lebih kecil, nilainya nanti akan sama. Jika adik-adik menemukan nilainya berbeda, maka hasil hitungan adik-adik pasti masih keliru. Silakan dihitung kembali. Terima kasih.